Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Saya Risna Mutmainnah, NIM 19570410111 sebagai ketua kelompok. Saya Maharani Azahra, NIM 1957041005. Saya selaku pemateri pertama. Saya Nurul Wahyuni, NIM 19570420001. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Aldila, NIM 19570420003 sebagai pemateri ketiga. Saya Siti Rahman, NIM 19570411010 sebagai pemateri keempat. Pada presentasi kali ini, kami akan menyajikan materi yang berjudul Classroom Management atau Manajemen Pengelolaan Kelas. Berikut adalah poin-poin atau submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Kedua, tujuan manajemen kelas. Ketiga, prinsip-prinsip manajemen kelas. Dan yang keempat, pendekatan dalam manajemen kelas. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang telah mereka miliki. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Salah satu ruang lingkup manajemen pendidikan yang perlu dikelola adalah kelas, karena di tempat itulah terciptanya proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif disebabkan strategi pembelajaran yang bagus, kesiapan sarana dan prasarana, suasana kelas yang aman, nyaman, dan interaksi sosial yang bagus. Satu, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara yang dimaksud dengan kelas secara umum diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama. Dengan demikian, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Selanjutnya, kegiatan manajemen kelas meliputi, yaitu mempertahankan ketertiban kelas, memaksimalkan kebebasan siswa dalam konteks pembelajaran, perencanaan pembelajaran, mengembangkan tingkah laku positif peserta didik, mengembangkan hubungan interpersonal dan mewujudkan iklim sosio-emosional yang positif. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif, dan kreatif. Dua, tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti yang dikemukakan oleh A.C. Wrack dapat dilihat dari
Anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa atau guru. Mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugasnya yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan manajemen kelas menurut Dirjen PUOP dan Dirjen Dikdasmen sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran. 3. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Apabila ada tujuan dari manajemen kelas sudah tercapai, maka ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh siswa sebagai indikator keberhasilan dari manajemen tersebut, yaitu yang pertama, sebuah manajemen kelas dapat dikatakan berhasil apabila sesudah itu setiap siswa mampu untuk terus belajar dan bekerja. Siswa tidak mudah menyerah dan pasif manakala mereka merasa tidak tahu atau kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. Setidaknya, siswa masih menunjukkan semangat dan gairahnya untuk terus mencoba dan belajar, meski mereka menghadapi hambatan dan problem yang sulit sekalipun. Yang kedua, sebuah manajemen kelas juga dapat dikatakan berhasil apabila setiap siswa mampu untuk terus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. Artinya, setiap siswa akan bekerja secepatnya supaya ia segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan membuat siswa mampu menggunakan waktu belajarnya seefektif dan seefisien mungkin. Tiga, prinsip-prinsip manajemen kelas. Agar manajemen kelas dapat diterapkan dengan baik, penting bagi guru untuk dapat memahami beberapa prinsip dasar tentang manajemen kelas. Prinsip-prinsip dasar ini sangat dibutuhkan guna memperkecil timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Beberapa prinsip manajemen kelas tersebut antara lain: pertama, guru harus hangat dan antusias. Kedua, guru harus mampu memberikan tantangan. Ketiga, guru harus mampu bersikap luas. Keempat, beri penekanan pada hal positif. Kelima, penanaman disiplin diri. Pendekatan dalam manajemen kelas. 1. Pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan di sini memiliki pengertian sebagai sikap konsistensi dari seorang guru untuk menjadikan norma atau aturan-aturan dalam kelas sebagai acuan untuk menegakkan kedisiplinan. Ketentuan tersebut didasarkan pada salah satu konsep dasar manajemen kelas yang tidak lain adalah proses untuk mengontrol serta membimbing para siswa agar mereka memiliki sikap disiplin dalam belajar. Dalam proses itu, peranan guru adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas, sehingga suasana belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif. 2. Pendekatan ancaman. Ancaman juga dapat dijadikan pendekatan yang perlu dilakukan guru untuk memanage kelas yang baik. Namun, ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan.
Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Tiga, pendekatan kebebasan. Pendekatan ini juga perlu dilakukan oleh guru untuk dapat manajemen kelas dengan baik adalah dengan melakukan pendekatan kebebasan. Artinya, guru harus membantu siswa agar mereka bebas mengerjakan sesuatu dalam kelas, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, siswa tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga siswa tidak leluasa melakukan eksperimennya. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep sangat cocok dilakukan oleh guru sendiri. Dalam hal ini, kita perlu mencatat beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar di kelas. Ketentuan itu dibuat tidak semata-mata untuk kepentingan guru, melainkan juga untuk kepentingan pengaturan kelas. Tidak ada salahnya jika guru meminta para siswa untuk mengemukakan hal-hal yang kurang mereka sukai dari cara kita mengajar serta apa yang mereka inginkan. Di samping itu, akan sangat baik jika guru meminta siswa untuk mengemukakan hal-hal yang mereka sukai dari kita. Semua komentar siswa hendaknya kita perhatikan baik-baik untuk kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata. 5. Pendekatan pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran sekaligus mengimplementasikannya dalam kelas merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk dapat mengelola kelas yang baik. Hindari kebiasaan mengajar dengan apa adanya, apalagi tanpa perencanaan yang matang. Pengajaran yang dilakukan secara sistematis tentu dapat membuat siswa terhindar dari kejenuhan, karena mereka dapat mengikuti pelajarannya secara bertahap. Sebaliknya, siswa akan cepat merasa lelah jika tidak mengetahui alur pengajaran yang disampaikan oleh gurunya, sehingga materi yang mereka pelajari cenderung membingungkan. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. Sebagaimana prinsipnya, pengelolaan kelas dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tingkah laku siswa di dalam kelas dari yang kurang baik menjadi baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu melakukan pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku agar tujuan pengelolaan kelas dapat tercapai dengan baik. Agar pendekatan ini berjalan dengan efektif, sebaiknya kita perlu mencatat hal-hal yang membuat siswa dapat menjaga suasana kelas tetap kondusif. Di samping itu, kita juga perlu merangsang siswa agar dapat bertingkah laku positif di dalam kelas dengan cara memberi pujian atau ucapan terima kasih selama mereka bisa menjaga sikap disiplin dalam kelas. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Sebuah kelas dapat dikelola secara efisien selama guru mampu membawa hubungan yang baik dengan siswa-siswinya. Pendekatan yang berdasarkan kepada terjadinya hubungan yang baik antara guru dan siswa ini disebut dengan pendekatan sosio-emosional. Selain itu, suasana kelas juga akan lebih kondusif apabila hubungan siswa dengan siswa yang lain dapat terjalin dengan baik. Namun, untuk dapat mewujudkan hal ini, guru terlebih dahulu harus membangun komunikasi dan interaksi secara positif dengan para siswa-siswinya. Oleh karena itu, guru harus mampu mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi yang akrab di dalam kelas. Syarat untuk dapat mewujudkan prinsip ini adalah adanya kemampuan guru untuk bersikap pengertian, mengayomi, serta melindungi siswa-siswinya. 8. Pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Karena apabila guru tidak cermat dalam membentuk kelompok-kelompok,
maka tidak menutup kemungkinan justru akan timbul masalah baru seperti persaingan tidak sehat, ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa pendekatan ini memerlukan pengawasan yang cermat dari para guru. 9. Pendekatan elektis atau pluralistis. Pendekatan elektis biasanya menekankan pada potensi kreativitas dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan berdasarkan situasi yang dihadapinya. Pendekatan elektis atau disebut juga pendekatan pluralistis yaitu pengelolaan kelas dengan menggunakan berbagai pendekatan yang memiliki potensi menciptakan proses belajar mengajar agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Guru bebas memilih dan menghubungkan berbagai pendekatan sesuai kemampuannya untuk menumbuhkan proses-proses pengelolaan yang dinamis. Penerapan pendekatan tersebut hendaklah memperhatikan situasi dan kondisi yang berlangsung. Oleh karena itu, para guru harus berusaha menemukan pendekatan yang paling cocok dengan situasi dan kondisi kelas di mana dia mengajar. Semakin banyak metode yang diuji coba dan ditemukan, maka guru akan semakin kreatif dalam mengelola kelas dan anak-anak didiknya. Kita dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dalam suatu adegan kelas. Adegan kelas itu perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Manajemen kelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program manajemen kelas. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sulitnya mengelola kelas, maka terdapat berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dalam pelaksanaan manajemen kelas. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.